past lives could never hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. Setiap orang, cepat atau lambat, pasti akan bertanya seperti ini dalam hatinya. Untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Pada dasarnya, pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan refleksi pribadi bagi dirinya sendiri untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya di dunia. Dengan bertanya tentang tujuan hidup, kita dapat mencari jawaban tentang makna sesungguhnya hidup kita di dunia ini. Ini adalah cerita bagaimana orang bisa bangkit dari keterpurukan. Pada tahun 2000, bulan Juli, suami saya, ayah dari anak-anak, meninggalkan kami untuk selama-lamanya, kembali ke haribaan Tuhan yang Maha Kuasa. Betapa kiamatnya hidup saya menyaksikan anak-anak yang masih kecil-kecil, yang benar-benar membutuhkan kehadiran kedua orang tua. Sampai kira-kira 1 tahun, saya dalam keadaan seperti orang yang tidak waras, tidak mempedulikan diri sendiri, serta benar-benar merasakan panjangnya malam. Pada suatu hari, kira-kira jam 9 pagi, saya bersiap-siap akan menjemput anak kedua saya yang bersekolah di taman kanak-kanak. Waktu saya membuka lemari untuk berganti pakaian, terlihat sekilas piyama almarhum suaminya. Piyama itu sangat disayangi oleh suami. Ketika mengenakan piyama itulah saya melepaskan arwah suami saya. Hati saya luluh. Piyama itu saya dekap erat-erat untuk melepaskan rindu dan haru. Air mata berderai membasahi piyama. Saya baru sadar waktu mendengar suara anak sulung saya yang baru pulang dari sekolah menanyakan adiknya, "Ma, mana adik? Ini saya bawa permen untuknya." Saya kaget mendengar si sulung menanyakan adiknya. Ternyata saya bersimpuh mendekap piyama itu selama hampir 3 jam. Saya bergegas meninggalkan rumah untuk menjemput adiknya. Waktu saya tiba di sekolah, ternyata sudah sepi dan anak saya pun tidak ada di sana. 2 hari saya dilanda beban perasaan serba bingung. Entah kemana harus saya cari. Tiba-tiba ada orang yang menghantarkan anak saya ke rumah. Rupanya waktu itu anak saya pulang sendiri dan tersesat. Beruntung ada orang yang berbaik hati membawa dia pulang. Sejak peristiwa itu, saya berjanji pada diri sendiri akan mencurahkan kasih sayang dan perhatian saya kepada ketiga anak saya. Untuk itu, keadaan di rumah saya ubah. Bahkan tidur pun saya pindah ke kamar belakang bersama anak-anak. Melalui perantaran Bunda Maria, aku berdoa setiap hari memohon kekuatan serta berkat dari Yesus Putranya agar dapat berjuang melanjutkan hidup ini sebagai orang tua tunggal guna membesarkan dan mendidik anak-anak untuk menyongsong masa depannya. Pengalaman kehilangan anak ada hikmahnya bagi sang ibu. Ia bangkit dari keputusasaan yang mendera hidupnya setelah ditinggalkan suami tercinta. Ia merasa hidupnya tidak bermakna, tidak berharga, tidak berguna lagi. Namun, setelah peristiwa anaknya hilang karena egoismenya itu, ia pun sadar, bersemangat kembali atas dasar kasihnya kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang sangat membutuhkan sang ibu untuk menjaga, membesarkan, mendidik mereka dengan penuh cinta sampai mereka dewasa. Bunda Maria dijadikan teladan hidupnya untuk merawat hidup keluarganya. Disinilah sang ibu menemukan makna hidup sebenarnya. Ia ingin bekerja keras untuk kebahagiaan keluarganya. Ia mau menjadi saluran berkat bagi anak-anaknya yang sedang bertumbuh dan berkembang. Ini adalah bacaan
Dari Matius bab 5 ayat 1-12. Tujuannya untuk menggali ajaran kitab suci tentang makna hidup manusia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Jadi, kesimpulan dari seluruh materi ini adalah, dengan bertanya tentang tujuan hidup, kita dapat mencari jawaban tentang makna sesungguhnya hidup kita di dunia. Sesungguhnya Tuhan sendiri yang membimbing manusia untuk mencari tujuan akhir hidupnya. Tuhan yang menciptakan kita, menanamkan di dalam hati kita kerinduan hati untuk kembali kepadanya, dari mana kita berasal dan tujuan akhir tempat kita berpulang.